Kami mengucap syukur karena selama-lamanya Yesus kami lebih besar dari apapun juga masalah kami. Selama-lamanya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami mengerti betul langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Firman Tuhan akan tergenapi, firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Karena itu kami rindu pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga pagi hari ini kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi setiap kami umat-Mu di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur karena pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam doa pagi secara online, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi kita bersyukur karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik, maka apapun yang dibuat dan dikerjakan oleh Tuhan itu pasti baik buat setiap kita. Katakan amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam poin yang terakhir. Seperti janji saya, 10 hal saya bagikan buat setiap kita dari beberapa hari yang lalu tentang apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan sulit mengalami janji Tuhan. Kita udah belajar 9 bahasan, dan sekarang di hari yang terakhir saya bahas satu lagi saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang menyebabkan anak Tuhan tidak dapat mengalami janji Tuhan. Dan poin pertama sampai dengan poin 9 saya udah bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru, sehingga Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan bisa kembali belajar, bisa kembali mengulang, dan kembali mendapatkan berkat-berkat di dalamnya. Dan di poin yang ke-10 ini, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan sulit untuk mengalami janji Tuhan, saya pelajari karena tidak hidup dalam pengucapan syukur. Iya kan? Kita sudah bahas banyak 9 hal, dan di poin yang terakhir adalah poin yang penting. Apa itu? Karena umat Tuhan ketika akan sudah dijanjikan oleh Tuhan akan mendapatkan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi dalam perjalanan menuju ke sana, saudara dikasih dalam Tuhan, umat Israel ini mengeluh, bersungut-sungut, komplain, iya kan? Sehingga akhirnya Tuhan membinasakan mereka semua di padang gurun, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita kalau mau jujur, dengar teman kita ngeluh, dengar teman kita komplain gitu kan, kita juga nggak enak hati ngedengarnya. Bayangin saudara, kita sebagai manusia aja dengar pengeluhan dengan persungutan, ya kan? Dikasih hujan, kita minta panas. Dikasih panas, kenapa sih panas terus? Kasih kayak hujan. Dikasih hujan, kita ngeluh, nggak ada matahari, nggak bisa jemur. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya karena pengeluhan, karena komplain, karena bersungut-sungut seperti ini, Tuhan membinasakan bangsa Israel. Bilangan pasal yang ke-11 ayat pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, karena ini adalah bahasan terakhir. Jadi saya mau setiap kita kembali terus hidup, tetap terus memegang janji Tuhan, dan tetap terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita meraih apa yang Tuhan sudah janjikan. Kenapa? Karena dasarnya dari pihak Tuhan sudah memberikan janjinya. Sekarang dari pihak kita harus kerjasama mengambil, meraih apa yang sudah Tuhan janjikan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan terakhir kita bahas, jangan sampai kita hidup dalam persungutan, jangan sampai kita hidup dalam pengeluhan. Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut. Lihat saudara, bangsa Israel bersungut-sungut dan di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut tentang apa yang terjadi pada saat itu. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lihat, Tuhan gak suka ada persungutan, saudaraku. Yang Tuhan mau adalah hati yang bersyukur. Yang Tuhan mau adalah hati yang menaikkan puji-pujian kepadanya. Kenapa? Karena untuk itulah kita ada. Gak enak ngedengar orang bersungut, saudaraku. Ngedumel gitu loh, mengeluh. Gak enak ngedengarnya. Makanya Tuhan gak mau sekali ngelihat anak-anak itu hidup dalam persungutan. Kalau engkau ada hari-hari ini digoncang oleh ekonomimu tergoncang oleh karena pandemi, rumah tanggamu bergoncang oleh karena masalah, saudara dikasih dalam Tuhan, tetap aja bersyukur.
Engkau pengusaha-pengusaha dan engkau sedang berusaha di masa-masa pandemi ini, segala sesuatu tergoncang. Belajar untuk tetap bersyukur. Kenapa? Nanti kita akan pelajari apa yang kita dapatkan dari kuasa ucapan syukur, saudara. Ini yang Tuhan mau. Kenapa sih kita perlu bersyukur? Karena ada sesuatu di balik pengucapan syukur. Bilangan 14 ayat 29 dan 30. Tadi kita sudah baca bilangan 11 ayat pertama. Sekarang kita baca bilangan 14 ayat 29 dan 30. Tuhan bilang begini, saudara. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena apa? Karena apa, saudara? Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi jelas, yang menyebabkan umat Tuhan, salah satunya yang menyebabkan umat Tuhan tidak dapat masuk dan menikmati janji Tuhan untuk menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya adalah bersungut-sungut. Maka ayat yang ke-30 Tuhan bilang, saudaraku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diam, kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi mereka semua hidup bersungut, mereka semua hidup mengeluh, komplain, padahal mereka sudah melihat begitu banyak mujizat. Mereka sudah lihat bagaimana Tuhan membelah air laut di berau. Mereka melihat bagaimana Tuhan memberi mereka makan, memberi mereka minum di tengah-tengah padang gurun. Alkitab bilang jubah mereka tidak rusak, kasut mereka tidak rusak. Tuhan memelihara setiap mereka. Tapi memang mentalnya adalah mental bersungut. Mentalnya suka mengeluh. Saudara tahukah, saudara? Orang yang suka mengeluh dikasih apa aja tetap aja begitu. Kenapa? Karena karakternya. Karena karakter. Memang dari dalam hatinya suka mengeluh, suka komplain. Apa aja nggak diterima dengan bersyukur. Ini bahaya, saudara. Bahaya. Karena itu hati-hati dengan penyakit rohani ini. Saya sebut ini sebagai penyakit rohani. Bersungut-sungut, mengeluh, komplain dalam segala hal. Tuhan marah. Tuhan gak akan pernah memberikan apa yang dijanjikannya kepada kita kalau kita masih hidup dalam persungutan. Karena jelas yang Tuhan mau adalah hidup bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Perhatikan. Mengucap syukurlah pada saat keadaan baik. Apakah Alkitab bilang begitu? No. Mengucap syukurlah pada saat semua doa-doamu dijawab Tuhan. Apakah Alkitab bilang begitu? No. Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Termasuk ketika doa-doamu tidak dijawab Tuhan. Termasuk ketika suamimu selingkuh, istrimu memberontak. Termasuk ketika segala sesuatu yang terjadi di hadapanmu tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan dan kehendaki. Tetaplah mengucap syukur. Mungkin sebagian saudara bilang, pendeta ini aneh. Masa rumah tangga bergoncang saya suruh bersyukur? Masa sekarang saya ekonomi lagi digoncang saya mesti suruh bersyukur? Saya belum dikunjung disembuhkan tapi masa saya harus bersyukur? Saudara tahu, ini perintah yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Lihat, yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Apapun, karena Alkitab bilang dalam segala hal. Bukan hanya pada saat semua baik, bukan hanya pada saat semua doa-doamu dijawab Tuhan, no. Tapi dalam segala hal. Ketika engkau difitnah, engkau harus bersyukur. Ketika engkau dirugikan, engkau harus bersyukur. Ketika engkau disakiti, engkau harus bersyukur. Bahkan ketika segala sesuatu yang tidak engkau inginkan itu terjadi dalam hidupmu, engkau harus bersyukur. Ya itu nggak gampang kan? Iya, memang nggak gampang. Ikut Yesus sangkal diri pikul salib, saudara. Karena ada mahkota.
setelah semua selesai. Dan mahkota itu hanya layak diberikan oleh orang-orang yang bertahan sampai akhir, bukan setengah jalan. Sekarang dikasih dalam Tuhan, di bahasan terakhir ini, kenapa ada banyak anak Tuhan sulit menerima janji Tuhan? Karena hatinya masih sulit untuk bersyukur. Sulit untuk bersyukur. Padahal itu yang Tuhan mau untuk kita miliki dalam hidup kita. Saya pelajari begini, saudara. Kenapa sih Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal? Pasti ada sesuatu nih. Dan pasti sesuatunya itu baik buat kita. Gak mungkin enggak. Karena pada dasarnya Tuhan rindu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu dulu. Itu dulu yang mesti kita ngerti. Ini dasarnya yang Tuhan rindukan adalah memberikan apa yang baik dalam hidup anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kenapa? Yang pertama, kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Karena dalam bersyukur kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Lihat saudara, ketika kita bersyukur, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Ketika kita mengeluh bersungut-sungut, Tuhan akan mengajar kita. Jelas, yang Tuhan kehendaki adalah pengucapan syukur. Suatu kali di hadapan Yesus, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Untuk memberi mereka makan, Yesus cuma punya 5 roti, 2 ikan. Apa yang terjadi, saudara? Yesus gak marah sama murid-muridnya dan bilang, cari lagi yang banyak, mungkin ada terselip roti-roti yang sisa di situ. No. Yesus cuma bilang, berikan kepadaku 5 roti 2 ikan itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Tahukah saudara? Ketika engkau mengucap syukur, engkau hidup terpelihara oleh tangan Tuhan yang ajaib. Ketika kita hidup mengucap syukur, kita hidup terpelihara dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Tugas kita cuma mengucap syukur aja. Kalau hari ini omsetmu menurun oleh karena pandemik, mengucap syukur. Kalau hari ini penghasilanmu menurun oleh karena pandemik, mengucap syukur. Kita hidup bukan karena keadaan, saudara. Kita hidup karena tangan Tuhan yang memelihara hidup kita. Dengan kata lain, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan sendiri. Karena kita adalah hamba-hambanya. Dia adalah Tuhan kita. Dia yang memberi kita makan. Dia yang memberi kita minum. Dia yang memelihara hidup kita. Belajar mengucap syukur. Tuhan gak suka ngeliat hati yang komplain, bersungut-sungut, mengeluh. Habis kita, tambah susah, saudara. Saya mau berani pastikan, tambah susah. Orang yang hidup mengeluh, orang yang hidup bersungut-sungut, tambah susah. Karena yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur dalam segala hal. Berarti itu adalah perintah Tuhan. Dan dengan kata lain, kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka di balik melakukan perintah Tuhan justru ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Belajar memiliki hati bersyukur. Karena dengan engkau bersyukur, engkau terpelihara dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Jangan mengeluh, jangan komplain. Tuhan tahu memelihara anak-anaknya, saudara. Kenapa Tuhan ada kasih contoh 5 talenta, tentang pemberian talenta? Ada 5, ada 2, ada 1. Kesannya Tuhan tidak adil. Kenapa yang 5? Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan cuma 2, ada yang diberikan cuma 1. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Tuhan lihat 5 ini bisa menjalankan 5. Tuhan lihat 2 ini bisa menjalankan 2. Tuhan lihat 1 gak bisa mengucap syukur. Hidupnya cuma melihat, kok saya diberikan 1, dia diberikan 2, kok dia diberikan 5. Akhirnya dia gak buat apa-apa. Kenapa? Karena habis waktunya hanya untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain.
Masa saya dengan diberkati Tuhan, saya udah ikut Tuhan setia loh, saya udah beribadah di dalam doa pagi setiap hari loh. Masa rumah tangga saya belum dipulihkan? Dia nggak berdoa, nggak pernah bangun tiap pagi, nggak ikut doa pagi, masa dia lebih dulu dipulihkan Tuhan? Akhirnya hidupnya penuh dengan pengeluhan. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Stop membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Stop membandingkan istrimu dengan istri orang lain. Stop membandingkan anak-anakmu dengan anak orang lain. Kenapa? Karena setiap kita punya salib sendiri-sendiri yang harus kita pikul. Disitulah Tuhan lihat apakah anak ini benar-benar memiliki hati yang bersyukur. Bukan soal apa yang ada pada kita, tapi maukah kita belajar bersyukur dengan 1 talenta, dengan 2 talenta. Mungkin kita tidak sama seperti orang-orang lain, tapi kita mau belajar bersyukur. Dengan belajar bersyukur, Tuhan lihat, oh anak ini setia terhadap perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepada perkara-perkara yang besar. Bagaimana Tuhan bisa memberikan perkara yang besar kalau hidup kita masih mengeluh, masih bersungut-sungut? Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Tatkala mereka keluar dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, wah dilihat Tuhan, nih orang ini udah gak benar nih. Bersungut-sungut aja, dikasih mana minta daging, dikasih daging masih aja bersungut-sungut, masih aja mengeluh. Lihat saudara, berarti bukan soal permintaannya, ya kan? Karena Tuhan sudah memberikan. Mereka bosan makan mana, mereka bilang sama Musa, kasih sekali-kali daging. Tuhan kasih burung puyuh, dikirimkan kepada mereka. Tapi memang mental bersungut-sungut, mental mengeluh, tetap mengeluh. Habis, selesai. Dan Tuhan lihat hati lu saudara. Tuhan tahu karakter setiap kita. Karena itu belajar apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalaupun kau berdoa, engkau belum kunjung disembuhkan. Kalaupun kau berdoa buat rumah tanggamu belum pemulihan, tetap bersyukur. Engkau pengusaha, engkau bekerja di masa-masa pandemik seperti ini, penghasilanmu, omsetmu menurun, tetap bersyukur. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tetap bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, apapun keadaan hari-hari ini, Tuhan, saya mau tetap bersyukur. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal? Pertama, karena dalam bersyukur kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ingat saudara, pemeliharaan Tuhan bukan pakai akal, logika, pikiran kita loh saudara. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Gak bisa kita mengerti, gak bisa kita selami. Tapi cara Dia memelihara kita adalah cara-cara yang unik. Tapi bagian kita yang harus kita kerjakan, belajar bersyukur. Stop mengeluh, stop komplain. Karena ketika kita mengeluh, ketika kita komplain, kita akan makin susah. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal? Karena dalam bersyukur berarti kita sedang belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian di hadapan kita yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin membuat kita sakit hati, yang mungkin membuat kita luka. Tapi ketika kita memutuskan untuk Tuhan, saya mau bersyukur sekalipun saya dipecat dari pekerjaan saya. Tuhan, saya mau bersyukur sekalipun hari-hari ini saya sedang mengalami fitnahan. Tuhan, saya mau bersyukur sekalipun saya sudah berdoa, namun saya belum kunjung melihat apa yang saya doakan. Saya tetap mau bersyukur. Itu tanda bahwa engkau sedang mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Mungkin kita gak terima dengan kejadian, kenyataan, realita yang terjadi di hadapan kita. Mungkin kita gak terima, tapi kita belajar bersyukur. Dan ketika kita belajar bersyukur, berarti kita sedang mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk mengerti. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan buat sesuatu dalam hidupku, itu pasti mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 jelas bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lihat saudara, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun itu Tuhan bisa berkarya, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bahkan termasuk rancangan-rancangan orang yang mengusahakan kehancuran hidupmu.
Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Contoh sederhana, Mordekai dan Haman. Haman berusaha menghancurkan Mordekai bersama dengan orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Haleluya. Dia pakai rencana Haman untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia mendirikan tiang gantungan, dia yang tergantung di sana, bukan Mordekai. Ini yang saya bilang. Kalau kita belajar bersyukur buat setiap keadaan, bahkan ketika orang menyakiti hati kita, saudaraku, Dia adalah Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dia adalah Allah yang sanggup mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal ini juga yang dikatakan oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Lihat saudara, Yusuf tetap bersyukur. Sebagai bukti rasa syukur dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat kepada kakak-kakaknya. Kenapa? Karena dia tahu Allah bisa pakai rancangan-rancangan jahat manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Haleluya. Jadi jangan stres kalau engkau difitnah. Kita gak pernah tahu, terkadang Tuhan pakai orang-orang yang fitnah kita. Tuhan pakai orang-orang yang merancangkan yang jahat, merancangkan kejatuhan dalam rumah tangga kita, merancangkan kejatuhan dalam pekerjaan kita. Tuhan bisa pakai mereka untuk mempromosikan hidup anak Tuhan naik. Kita gak usah ngeluh, kita gak usah komplain. Kita mengerti kok Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Kalau Dia Tuhan yang hidup, maka Dia pakai segala sesuatu, karena Dia sutradara dalam hidup kita. Termasuk ketika suamimu udah gak bisa lagi diomongin, Bu. Termasuk ketika istrimu udah gak bisa diomongin lagi, Pak. Dia bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita apa? Berserah, berdoa, dan stop bersungut mengeluh. Kau akan lihat bagaimana Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus memakai segala sesuatunya. Bahkan termasuk segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, itu bisa dipakai Tuhan. Belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur berarti kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Makanya Alkitab bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memeliharamu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Mungkin seringkali kekhawatiranmu itu membuat engkau bersungut-sungut. Seringkali kekhawatiranmu membuat engkau mengeluh. Tapi hari ini kita mengerti, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apapun yang terjadi, itu adalah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita. Yang kedua, saya pelajari kenapa kita harus bersyukur. Tuhan mau kita bersyukur, karena dengan bersyukur berarti kita belajar untuk percaya. Berarti dengan bersyukur kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mau mengeluh. Tuhan, aku gak mau komplain. Tuhan, aku gak mau bersungut-sungut, karena aku tahu Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan jahat manusia untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Tuhan, aku gak mau pusing terhadap pandemik ini, terhadap PPKM ini, karena aku tahu apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan tolong aku. Tuhan akan pelihara aku. Makanya hatiku penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kita harus paksa diri kita, push diri kita untuk tetap selalu hidup dalam bersyukur. Karena mengeluh, karena komplain tidak mengerjakan apa yang baik dalam hidup kita, justru akan memperkeruh suasana, akan memperburuk keadaan. Dan Tuhan gak mau ngelihat kita susah. Itu sebabnya Tuhan ajar kita untuk, ayo nak, bersyukur. Karena dengan bersyukur engkau akan terpelihara. Dengan bersyukur engkau akan melihat hal-hal baik terjadi dalam hidupmu. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu bersyukur? Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal, karena dalam bersyukur kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Wow. Ini yang jarang ditangkap oleh anak-anak Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita belajar bersyukur, maka akan ada mujizat dalam hidup kita. Di balik ucapan syukur itu ada mujizat. Wah, itu dahsyat saudara. Itu dahsyat.
Suatu kali Paulus dan Silas ketangkap. Bukan karena korupsi dia masuk penjara. Bukan karena 378 penipuan, saudaraku. Tapi karena menginjil, karena memberitakan nama Tuhan. Mereka di penjara. Harusnya ada nggak alasan untuk mereka mengeluh? Untuk mereka bersungut-sungut? Banyak. Mereka sudah melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan nggak bela mereka? Mereka sudah melayani Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong mereka? Itu alasan untuk mereka bersungut-sungut. Tapi mereka tidak mau milih itu. Mereka tetap memuji Tuhan di dalam penjara. Alkitab catat di tengah malam mereka memuji-muji Tuhan. Di tengah malam mereka bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan mujizat terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu penjara terlepas. Saudara, di balik ucapan syukur ada kuasa. Di balik ucapan syukur ada mujizat. Engkau mau melihat mujizat dalam rumah tanggamu? Engkau mau melihat mujizat dalam pekerjaanmu? Engkau mau melihat mujizat dalam kesehatanmu? Belajar untuk bersyukur buat setiap apapun yang terjadi. Sekali lagi, kita tahu tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau bersyukur mulai hari ini. Sama-sama bilang sama saya, mulai hari ini saya mau belajar bersyukur buat setiap apapun yang terjadi. Amin. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Karena di balik pengucapan syukur engkau akan lihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Ada mujizat. Ada karya Allah. Ketika engkau belajar bersyukur. Wow, orang kalau bersyukur dalam segala keadaan, orang lain tuh dengarnya juga enak, saudara. Tuhan dengar ada hati yang bersyukur, itu Tuhan senang sekali. Kalau Tuhan disenangkan, akan ada dahsyatnya hal-hal terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir. Kenapa Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal? Yang pertama, karena dengan bersyukur kita akan lihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, karena dengan bersyukur kita itu merupakan bukti bahwa kita memberikan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena dengan bersyukur kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal? Karena dengan bersyukur kita akan mudah bangkit dari setiap keterpurukan kita. Saudara lihat, ada banyak-banyak orang yang mengalami pergumulan. Dalam pergumulannya mereka mengeluh, mereka komplain dengan keadaan yang terjadi. Mereka gak akan pernah bisa bangkit. Justru mereka akan semakin terperosok. Sama seperti orang jatuh dalam lumpur hisap. Semakin dia berontak, lumpur itu akan semakin menghisap. Tapi ketika dia tenang, dia akan bisa keluar lama-lama. Demikian pula hidup kita tatkala ada masalah. Ada pergumulan, kita terpuruk. Tapi ketika kita belajar bersyukur di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan terima kasih buat setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga aku banyak belajar tentang bagaimana aku mengandalkan Tuhan. Maka saya percaya, saudaraku, kita akan bisa gampang sekali untuk bangkit, gampang sekali untuk move on dari setiap masalah dan pergumulan kita. Dasarnya jelas. Dalam Amsal 15 ayat 13 bilang begini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Maksudnya apa? Orang kalau hatinya bersyukur ya, itu hatinya dampaknya hati pun akan gembira. Kenapa? Karena ada rasa syukur. Karena ada rasa apa? Rasa syukur. Tapi kalau orang mengeluh, orang bersungut-sungut, orang komplain, maka semangat pun jadi patah. Kenapa? Karena gak ada lagi kegembiraan dalam hatinya. Yang ada hanya persungutan, ngeluh, ngedumel, saudara dikasih dalam Tuhan. Orang seperti ini akan semakin terperosok. Tidak ada lagi semangat karena kepedihan hati. Ingat, hati yang gembira disebabkan oleh ucapan syukur yang mengalir. Maka hati penuh gembira. Dampaknya apa? Maka muka akan berseri-seri, akan ada semangat untuk bangkit. Tapi sebaliknya, hati yang penuh dengan pengeluhan, hati yang penuh dengan persungutan, hati yang hanya komplain dengan setiap keadaan, dengan setiap peristiwa, tidak lagi ada kegembiraan dalam hatinya, hanya akan melahirkan semangat yang patah. Demikian pula kita katakan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lihat saudara, orang punya masalah, orang punya pergumulan, kalau hidupnya bersungut-sungut akan semakin tenggelam.
akan semakin hancur. Kenapa? Karena dia tidak jaga hati. Karena hati menentukan hidupmu, saudara. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, kalau hati kita tidak ada lagi ucapan syukur yang membuat hati kita berbahagia, kalau hati kita sudah tidak ada lagi rasa berterima kasih kepada Tuhan, sehingga akhirnya hati kita jadi berseri-seri, maka yang ada sebaliknya, kepedihan hati, kekecewaan, sakit hati, luka batin, itu yang akan membuat setiap kita semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin tenggelam dalam pergumulan dan masalah kita. Berarti selama ini yang Tuhan kehendaki untuk mengucap syukur bukan untuk menguntungkan orang lain, itu buat diri kita sendiri, saudara. Dampaknya untuk buat diri kita sendiri. Amin. Bukan buat orang lain. Engkau mau melihat hidupmu maju, engkau mau melihat hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan, engkau mau melihat mujizat dari setiap pergumulan masalahmu, engkau mau melihat hidupmu bisa bangkit dari keterpurukanmu. Belajar untuk bersyukur. Memang sebagian orang bilang bersyukur nggak gampang, pendeta. Nggak segampang orang ngomongin, bersyukur dong, bersyukur. Betul, tapi bersyukur adalah keputusan kita. Sama-sama bilang bersyukur adalah keputusan saya. Setiap kita diperhadapkan dengan dua pilihan dalam meresponi setiap masalah. Masalah ada di depan kita, dua pilihan. Maukah kita bersyukur atau kita mengeluh dan bersungut-sungut? Dan itu keputusan ada di tangan kita. Nggak usah berdoa lagi, Tuhan saya mau bersyukur, Tuhan saya mau bersyukur. Nggak usah, lu ambil putusan aja. Saya tetap akan bersyukur buat setiap keadaan yang terjadi di depan saya, karena saya percaya keadaan ini mendatangkan kebaikan dalam hidup saya, karena Tuhan campur tangan mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Kita memutuskan untuk memilih tetap bersyukur. Dan tentu di balik ucapan syukur ini banyak yang baik. Banyak yang baik. Dan kita tahu bersama di balik pengeluhan, persungutan hanya ada kesusahan, kesulitan, bahkan murka Tuhan ada dalamnya. Hari ini kita belajar di poin yang terakhir, kenapa ada banyak anak-anak Tuhan sulit menerima janji Tuhan, padahal janjinya sudah iya dan amin, saudara. Janjinya pasti digenapi, nggak mungkin nggak. Jaminannya jelas, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Melainkan dia akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Dengan kata lain, dari sisi Tuhan, dia memberikan jaminannya, ini janjinya loh, pasti akan terjadi. Sekarang lakukan apa yang menjadi bagianmu, kata Tuhan. 10 hal saya sudah bagikan. Kalau saudara lupa, saudara bisa lihat lagi, baik di YouTube maupun di Facebook. Sehingga akhirnya kita belajar lagi, apa sih yang gak boleh saya kerjakan dalam saya menantikan janji Tuhan? Apa yang saya harus buat dalam saya menantikan janji Tuhan? Sehingga saya mengalami apa yang Tuhan janjikan. Saya mengalami apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa apapun yang terjadi, kami harus memutuskan untuk tetap hidup selalu bersyukur. Kami tahu dalam kami hidup, dalam kami mengiring Tuhan, tidak ada yang lolos dari masalah, tidak ada yang luput dari pergumulan. Ada saja masalah dalam kami mengiring Tuhan, ada saja pergumulan yang harus kami kerjakan, yang harus kami selesaikan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami belajar secara khusus di pembahasan tentang bagaimana kami menerima janji Tuhan. Dan apa penyebabnya kalau sampai kami sudah menerima janji Tuhan? Apa penghalang-penghalangnya untuk kami menerima janji Tuhan? Dan hari ini kami belajar ya Tuhan, agar kami tidak hidup dalam pengeluhan, kami tidak hidup dalam persungutan. Karena ketika kami mengeluh, ketika kami bersungut-sungut, yang ada hanya kesusahan, yang ada hanya kesulitan. Di dalam nama Yesus kami tolak roh persungutan dalam hidup kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur buat setiap keadaan. Betul, doa-doa kami belum kami lihat terjadi. Betul, rumah tangga kami masih ada dalam goncangan. Betul, suami kami belum pulang sampai hari ini. Betul, istri kami belum tunduk, masih memberontak. Betul, anak-anak kami masih jauh dari Tuhan. Betul, kesehatan kami belum dipulihkan. Betul, ekonomi kami sedang digoncangkan. Tapi kami mau memiliki hati untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan melihat hati setiap kami. Hamba berdoa ya Allah, biar firman termaterai dalam hati setiap kami umat-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang selalu bersyukur.
Karena itu hamba berdoa ya Tuhan, jika Tuhan dapati ada hati yang terbuka hari ini, mau berubah, mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat, yang selama ini mungkin mereka mengeluh, selama ini mereka hanya lahir persungutan, pengeluhan, sehingga hari ini mereka mengerti firman dan kebenaran itu memerdekakan hidup mereka. Bapa, hamba berdoa demi nama Yesus, jamah setiap hati yang terbuka ya Allah, sehingga setiap mereka hari ini memiliki hati yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kami tahu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Apapun keadaan kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mengerti bahwa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami membawa setiap hidup kami dalam altar kudus Tuhan. Bapa, kami mengerti bagian kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Masalah kami Tuhan yang tolong, masalah kami Tuhan yang bela, masalah kami Tuhan yang berperkara di dalamnya. Tapi bagian kami adalah tetap bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa dalam kami, untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Hamba berdoa buat setiap firman yang sudah disampaikan pagi hari ini, sehingga termaterai dalam hati kami di dalam nama Yesus. Dalam kami menjalani hari-hari hidup kami harus sangkar diri, kami harus pikul salib, tapi kami harus tetap memiliki hati yang bersyukur dalam segala sesuatu, dalam kami menyikapi apapun ya Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami dengan kami bersyukur kami melihat pemeliharaan-Mu. Ingatkan kami dengan kami bersyukur kami lihat mujizat. Ingatkan kami dengan bersyukur kami sedang menyerahkan hidup kami kepadamu. Ingatkan kami dengan kami bersyukur kami dengan mudah dapat bangkit dari setiap pergumulan dan masalah kami. Hamba berdoa ya Allah, di dalam nama Yesus. Tuhan, taruh hati yang selalu bersyukur dalam hati anak-anak-Mu. Taruh hati yang selalu mengucap syukur dalam hati mereka, sehingga mereka hidup memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa, kami berharap dan kami berseru, tapi kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dalam kami menantikan waktu Tuhan, kami mau belajar bersyukur. Dalam kami menantikan melihat jawaban doa, kami mau belajar untuk tetap diam di kaki Tuhan dan terus membawa setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Itu sebabnya kami bersatu hati pada pagi hari ini. Hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan lihat setiap hati. Tuhan lihat setiap pergumulan yang dialami setiap anak-anak-Mu di berbagai-bagai tempat, di rumah mereka masing-masing. Kami membawa setiap pergumulan kami membawa setiap doa-doa kami di altar kudus Tuhan. Karena kami percaya doa kami dijawab oleh Tuhan, doa kami didengar oleh Tuhan. Dan apa yang kami doakan Tuhan menjawabnya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Itu sebabnya hamba berdoa ya Tuhan, ada di antara umat-Mu yang berdoa buat pergumulan rumah tangga mereka, suami mereka, untuk istri mereka yang telah pergi meninggalkan mereka. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, terjadi. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa juga kalau ada di antara mereka yang masih selisih paham satu dengan yang lain, ada keributan, ada perselisihan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, baik antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak, di dalam nama Yesus Tuhan merekonsiliasikan dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Karena kami mengerti di hari-hari terakhir ini iblis mau memecah belah anak-anak Tuhan. Tapi kami bersatu hati, kami bergandengan tangan, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang mengikatkan kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami percaya jika Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuh-musuhnya. Kami ada untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu biarlah kami menjadi pembawa damai bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi mertua kami, bagi menantu kami, bagi adik kami, bagi kakak kami. Kami menjadi pembawa-pembawa damai, dimulai dari kami di dalam nama Yesus. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, dan sebagai anak-anak Tuhan tandanya adalah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai. Tuhan pulihkan setiap hubungan yang rusak. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan dalam perekonomian mereka. Betul di hari-hari ini
sedang ada goncangan. Tapi hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi hari-hari ini. Hidup kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Cara-cara Tuhan memelihara kami ajaib, karena kami tahu Tuhan kami ajaib, karena kami tahu Tuhan kami hidup. Yesus kami memelihara kami, sehingga tergenapi firman Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan pagi hari ini. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan apapun yang baik. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup terpelihara oleh Tuhan. Kami hidup dalam anugerah Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa secara khusus buat mereka yang masih terlilit utang piutang. Oh, hamba berdoa dalam nama Yesus terlepas oleh kuasa Tuhan, sehingga setiap mereka bisa melunasi segala utang piutangnya di dalam nama Yesus. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, berikan mereka hikmat. Tuhan tolong mereka, sehingga setiap utang piutang yang mengikat mereka, mereka bisa lepas. Mereka bisa melunasinya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa ya Bapak, buat mereka yang sakit hari-hari ini. Hamba berdoa buat mereka yang mengalami kelemahan tubuh, baik orang tua mereka, keluarga mereka, sanak saudara, famili, anak-anak mereka, atau mungkin mereka yang sedang terbaring sakit. Hamba berdoa, firman-Mu nyatakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Firman-Mu berkuasa atas hidup mereka. Engkaulah Allah penyembuh kami. Engkaulah Allah penyembuh kami. Sebab Engkaulah Jehovah Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan kami di dalam nama Yesus hari ini. Hamba doakan mereka yang sakit di rumah mereka masing-masing, di rumah sakit mereka dijamah di dalam nama Yesus. Turun kuasa aliran kesembuhan atas hidup mereka. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Dalam nama Yesus engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Jadi sembuh. Apapun kelemahan tubuhmu, apapun sakit penyakitmu, engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa Tuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima mujizat di dalam nama Yesus. Secara khusus hamba berdoa buat umat Tuhan yang hari-hari ini masih terpapar COVID. Hamba ucapkan berkat kuasa kesembuhan secara khusus bagi mereka yang hari-hari ini terpapar COVID. Di dalam nama Yesus hamba perkatakan paru-parumu sehat sempurna, bersih daripada segala virus COVID dalam nama Yesus. Oksigen, saturasi oksigen dalam darahmu dalam nama Yesus pulih sempurna, mengalir nafas hidup dari Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka sembuh, mereka sehat sempurna. Setiap roh-roh ketakutan, roh-roh intimidasi aku patahkan dalam nama Yesus. Kuasa damai sejahtera surga turun melimpah-limpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Biar Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, perusahaan-perusahaan yang baik dengan penghasilan yang baik. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini dibukakan jalan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ataupun mereka yang hari-hari ini sedang merintis usaha di masa-masa pandemik, oh Tuhan tolong, sehingga di dalam mereka merintis, mereka dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk menopang mereka, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka terima. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa pada akhirnya buat orang-orang muda yang sudah bergabung pagi hari ini berdoa bersama-sama. Tuhan lihat hati mereka. Mereka menyerahkan hidup mereka, mereka menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, masa muda mereka dipegang oleh Tuhan. Masa muda mereka dinyatakan kuasanya oleh Tuhan. Sehingga masa muda mereka berhasil, masa muda mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ataupun ada orang tua yang berdoa buat anak-anak yang mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan bagi mereka. Dipertemukan dengan Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang mengasihi mencintai Tuhan, yang ikut kasih Tuhan, yang mengikuti perintah Tuhan. Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Bahkan mereka mengasihi mencintai mereka dengan kasih Tuhan. Hamba berdoa dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, Tuhan mempertemukan mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari sedang menjalin hubungan dengan pasangan mereka dan mereka khawatir, mereka bimbang, mereka cemas, apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan, hamba berdoa jika itu membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus terputus dengan kuasa Tuhan.
Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tapi jika mereka damai sejahtera, mereka membawa hubungan ini semakin dekat dengan Tuhan. Biar apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan nyatakan terjadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap mereka orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Bahkan di tengah-tengah pergaulan mereka jadi terang, mereka jadi garam. Melalui hidup mereka banyak jiwa diselamatkan, banyak orang-orang muda direbut dalam nama Yesus untuk kembali dari jalan-jalan Tuhan. Oh, thank you Jesus. Beri mereka kuasa di masa muda mereka Tuhan. Beri mereka urapan di masa muda mereka. Bahkan studi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini juga hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat pertobatan jiwa-jiwa. Oh, kami terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka keluarga kami, mungkin mereka kerabat kami, mungkin mereka kenalan kami. Kami bawa nama-nama ini di altar kudus Tuhan. Mari saudara sebutkan nama-nama mereka. Setiap hari kita mau doakan mereka. Kita minta Roh Kudus melawat mereka. Kami berdoa buat nama-nama ini ya Tuhan. Kami berdoa buat nama-nama ini. Kami berdoa buat nama-nama ini. Oh Tuhan, dengar setiap nama-nama yang kami naikkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini mereka telah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, kami doakan Roh Kudus jamah hati mereka. Dalam nama Yesus lembutkan hati mereka, sehingga mereka berbalik kepadamu. Mereka datang kembali menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah, hamba berdoa juga menyerahkan setiap mereka yang mungkin belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan jamah. Kami juga berdoa sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Kami teringat akan bangsa ini ya Tuhan. Kami teringat akan umat mayoritas di bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuntun mereka dalam jalan-jalan terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan rumah tangga yang hari-hari ini berdoa agar memiliki keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu. Kau wanita, engkau seorang ibu, taruh tangan kananmu di bagian perutmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka kandunganmu di dalam nama Yesus. Terbuka kandunganmu di dalam nama Yesus, terjadi. Hamba berdoa sehingga setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, terjadi dalam rumah tangga mereka. Terjadi oleh kuasa firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini mengucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami berdoa buat Indonesia. Shalom Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati dan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati mereka, sehingga dalam mereka buat jahat, mereka mengambil keuntungan, Tuhan berikan kegentaran di hati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Baik, kami berdoa juga buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI, kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, kami berdoa BIN, KPK, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Oh Tuhan, memberkati setiap mereka. Tuhan tolong sehingga setiap keputusan yang mereka ambil ada dalam kuasa dan anugerah Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh lalu dari pandemik. Pandemik ini boleh selesai atas bangsa kami, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, setiap dokter-dokter, suster-suster, perawat rumah sakit, perawat medis. Kami berdoa juga buat volunteer yang ada, TNI, Polri. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka aman, mereka dalam perlindungan Tuhan. Mereka diluputkan dari virus COVID-19, dalam mereka merawat, dalam mereka menopang orang-orang yang terpapar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, baik mereka maupun keluarga mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap manusia, setiap orang yang di bangsa kami mencoba mengambil keuntungan dalam masa-masa pandemik ini. Setiap mereka yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, singkapkan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka bertobat, setiap mereka dijamah Tuhan, setiap mereka berbalik kepada jalan-jalan Tuhan.
kami doakan agar mereka dimenangkan juga ya Tuhan. Tuhan tolong sehingga setiap mereka mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan untuk selalu hidup bersyukur, untuk kami selalu menengadahkan tangan kami dan berterima kasih buat segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami sudah menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu saudara dikasih dalam Tuhan di rumah-Mu masing-masing, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Diberkatilah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah rumah tangga keluarga mereka, diberkatilah mereka di sepanjang hari ini. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat daripada Tuhan. Kami berjalan dalam kuasa dan ucapan syukur di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus teman-teman di Facebook, jangan lupa bagikan kembali doa pagi ini sehingga banyak teman-teman kita, keluarga, kerabat, kenalan kita juga boleh turut dikuatkan dan diberkati, baik pujian-pujian penyembahan melalui firman maupun setiap doa-doa yang sudah kita naikkan. Kita ketemu kembali besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.